Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita bercerita. Ini ada buku tulisan Jajang Ar-Rahmana. Judulnya Mencandai Tuhan. Ini kisah seorang ulama dari tanah Sunda, namanya Hasan Mustafa. Biasanya tulisannya lengkap. Kalau kamu ke Bandung, itu ada jalan PHH Mustafa. Itu singkatan dari Penghulu Haji Hasan Mustafa. Jadi Hasan Mustafa ini lahir di Desa Cikajang, Garut, tanggal 3 Juni 1852. Dia pernah menjadi penghulu. Penghulu itu kira-kira ya kepala agama. Kalau sekarang mungkin ya kepala agama lah. Pernah menjadi penghulu di Banda Aceh dan pernah menjadi penghulu di Bandung. Sehingga beliau meninggal di Bandung, dimakamkan di komplek pemakaman para bupati di Bandung. Hasan Mustafa ini sejak kecil diajak bapaknya ke Mekah. Jadi dia umur 7-8 tahun dia ke Mekah, pulang, balik lagi ke Mekah ketika dia remaja, pulang lagi setelah berapa tahun di Mekah, balik lagi. Jadi 3 kali dia mukim di Mekah, sehingga orang-orang terkenal yang di Mekah, guru-guru yang terkenal di Mekah menjadi juga gurunya Hasan Mustafa. Jadi dia seorang ulama, juga seorang sastrawan. Nah, kalau di Minang seorang ulama dan sastrawan itu namanya siapa? Buya Hamka. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, singkat jadi Hamka. Tapi kalau di Tatar Sunda namanya Hasan Mustafa. Dia juga menafsirkan Quran, tapi tidak seperti Buya Hamka. Kalau Buya Hamka itu 30 juz dengan tafsir Al-Azharnya, kalau beliau ini hanya beberapa ayat. Tapi yang terkenal adalah dia ini cerdas, sehingga sastranya, dia sering nulis sastra, dangding namanya kalau di Sunda itu, puisi-puisi begitu. Tapi yang terkenal itu di masyarakat adalah tentang anekdot, cerita-cerita lucu tentang Hasan Mustafa. Itu biasa ya, kalau dari luar sana itu ada cerita Abu Nawas. Abu Nawas itu orang pinter sesungguhnya, alim ulama. Tapi yang terdengar oleh kita kan kisah-kisah lucunya. Ada Nasaruddin Hojjah juga begitu. Nah, sekarang ini kita cerita, ternyata di tanah Sunda ada Abu Nawas yang namanya Hasan Mustafa. Bagaimana kecerdasan Hasan Mustafa ini di dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya? Pertama saya akan cerita tentang, jadi Hasan Mustafa itu diskusi dengan Sayyid Utsman bin Yahya. Sayyid Utsman bin Yahya ini terkenal menjadi mufti Batavia. Jadi zaman Belanda kolonial. Namanya Sayyid Utsman bin Yahya. Betul. Itu cucunya itu. Ini Sayyid Utsman bin Yahya ini di Batavia. Dia terkenal menjadi, nanti ada cerita sendiri tentang Sayyid Utsman bin Yahya ini pada kesempatan yang lain. Cuma di dalam cerita ini, Sayyid Utsman bin Yahya ini seorang yang sering menulis. Jadi kitab-kitabnya banyak, sehingga terkenal menjadi orang pinter. Nah, suatu hari Hasan Mustafa ini diskusi dengan Sayyid Utsman itu. Kemudian dalam bupati, artinya bupati lah sekarang itu, kalau bahasa Sundanya itu dalam bupati itu, melihat Hasan Mustafa diskusi dengan Sayyid
Utsman bin Yahya itu, bupatinya tanya, apakah penghulu tidak takut berdiskusi dengan Sayyid Utsman yang dikenal pinter? Ya karena Sayyid Utsman kan tulisannya banyak, menjadi mufti Batavia, diskusi, ditanya, apa gak takut diskusi dengan Sayyid Utsman? Apa jawab Hasan Mustafa? Enggak, saya ini lebih pinter daripada Sayyid Utsman bin Yahya. Loh kok bisa begitu? Kata bupatinya. Dia jelaskan, saya orang Sunda mengerti bahasa Arab, karena Sayyid Utsman kan orang Arab. Tetapi Sayyid Utsman bin Yahya tidak mengerti bahasa Sunda. Jadi alasan dia, ya pinter saya itu orang Sunda ngerti bahasa Arab, tapi Sayyid Utsman orang Arab tidak bisa bahasa Sunda. Nah, itu salah satu kecerdasan Sayyid Hasan Mustafa di dalam menjawab pertanyaan Bupati Bandung ketika berdiskusi dengan Sayyid Utsman bin Yahya. Nah, yang kedua, mungkin ini saja. Hasan Mustafa itu mempunyai anak perempuan yang pekerjaannya bidan, menolong orang melahirkan. Suatu hari, Mustafa bin Yahya itu nginep di rumah anaknya yang bidan ini. Di tengah malam, tiba-tiba Hasan Mustafa minta diantar pulang. Anaknya yang bidan itu mengatakan, Pak, ini sudah malam, besok saja pulangnya. Seorang Hasan Mustafa yang cerdas itu, dia mengatakan begini, kamu itu aneh. Kalau ada orang mau melahirkan, jam berapapun kamu keluar rumah dan datang ke rumah orang itu. Tapi sekarang saya ini kan bapakmu, minta diantar pulang aja kamu alasan besok saja. Anaknya tidak bisa bicara apa-apa, lalu diantarlah Hasan Mustafa ini pulang ke rumahnya. Artinya apa? Dengan kalimat-kalimat yang cerdas singkat itu, Hasan Mustafa ingin mendidik putrinya. Kamu menolong orang tanpa melihat jam. Tapi bapaknya yang minta diantar pulang, kamu mengatakan sudah malam. Itu kan sebagai seorang anak kan kita jadi berpikir, iya ya. Yang tadinya kan biasa-biasa saja, Pak ini sudah malam, besok aja. Nah, tapi dibalas tadi itu, lah kamu kalau ada orang melahirkan jam berapapun kamu tidak pakai ngomong, ini sudah malam, besok aja melahirkannya, enggak begitu kan? Nah, itu cara Hasan Mustafa mendidik anaknya untuk sadar bahwa kita itu melakukan apakah menolong, apakah kita itu berbuat kebaikan itu jangan melihat jam. Ketika ada orang membutuhkan ya sudah ditolong. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi kepada putri Hasan Mustafa yang seorang apa tadi? Bidan. Supaya kamu semangat. Ini kan Hasan Mustafa mendidik anaknya supaya anaknya itu menolong orang tanpa harus melihat jam. Nah, sekarang supaya kamu itu nanti kalau besar juga menolong orang dan jujur. Jujur makmur. Nah, jangan lupa, ayo. Ini yang perempuan. Ucapkan sekali saja ya, jangan banyak-banyak. Ya, siapa namanya ini? Ucapkan sekali. Saya komando. Ayo. Aan. 1, 2, 3. Jujur makmur jalur. Sekali. Selanjutnya ada Hasan Mustafa itu sedang naik kereta api. Orang di sebelahnya Hasan Mustafa bertanya kepada Hasan Mustafa, apa sebabnya orang Islam itu mengharamkan makan daging babi?
sebagai ulama biasanya kan kita itu cerita tentang ayat, oh dilarang di dalam surat Al-Maidah, di dalam ini surat Al-An'am, babi diharamkan. Tapi Hasan Mustafa cara berdakwanya nggak begitu. Dia tidak memakai ayat-ayat begitu. Dia cuma menjawab begini, oh iya, sebab Tuhan sudah menciptakan binatang lain yang dapat dimakan oleh umat Islam. Jadi artinya kalau ayat sekian daging babi diharamkan, itu kan hampir semua orang kalau ditanya ngomong begitu. Tapi Hasan Mustafa ingin mengajak orang berpikir bahwa kalau umat Islam dilarang tidak makan daging babi itu karena apa? Karena Tuhan telah menciptakan binatang lain yang untuk dimakan. Jadi dia itu hanya ingin mengatakan begini loh. Yang dilarang itu tidak babi kan. Padahal hewan kaki 4 itu ada berapa banyaknya? Ada unta, ada domba, ada kambing, ada sapi, ada kijang, ada banyak. Masa dilarang satu saja kamu keberatan? Nah, kira-kira begitu kalau mau diuraikan lebih lanjut. Jadi Hasan Mustafa itu tidak mendoktrin orang dengan ayat-ayat saja, tapi dia menjabarkan pemahaman ayat di dalam kehidupan itu apa. Ayatnya jelas kan, hurimat alaikum maitata waddamu walamul khinjir, kan gitu. Diharamkan. Di antaranya adalah daging babi. Tapi Hasan Mustafa ingin menjelaskan lebih jauh bahwa kenapa daging babi itu diharamkan. Nah, karena yang tanya ini adalah orang di dalam perjalanan yang dia tidak tahu orangnya ini pendidikan tinggi atau tidak. Nah, jawabnya dengan dengan tidak perlu mikir jauh, tetapi mengena. Apa? Yaitu tadi. Oh iya, orang Islam tidak makan daging babi itu karena Tuhan telah menciptakan binatang-binatang lain untuk dimakan. Nah, kira-kira itu. Nah, mudah-mudahan kamu bisa menangkap cerita pendek dari dialog Hasan Mustafa dengan orang yang ada di sebelahnya ketika naik kereta. Yang lain, ini ada satu lagi nih. Biasa kan, kalau sebagai ulama atau guru agama itu sering didatangi orang untuk minta doa. Itu biasa nggak? Bisa. Jadi kalau kiai itu didatangi orang minta doa itu hampir sampai hari ini kan begitu kan? Iya. Nah, karena Hasan Mustafa ini juga seorang ulama atau kiai besar, dia juga didatangi oleh masyarakat untuk minta doa. Orang itu datang ngomong begini, mohon ajengan mendoakan saya sekeluarga. Jadi ajengan itu apa? Ya kiai lah. Kalau bahasa Sunda ajengan itu, ini tulisannya kepotong ini. Ajengan itu apa? Kiai. Kiai bahasa Sundanya. Jadi ada orang datang kepada Hasan Mustafa, dia mengatakan, Kiai atau ajengan tolonglah doakan saya dan keluarga saya dengan kepentingan A, B, C, D kan biasanya gitu kan. Apakah ingin rezeki, apakah ingin kalau pedagang laris, kalau anaknya nakal supaya tidak nakal, kalau anaknya sering ngata-ngatain temannya menjadi tidak ngata-ngatain, dan seterusnya itu. Dan biasanya kiai begitu itu kan langsung didoakan kan. Bahkan ada, kalau kamu melihat kiai itu orang datang itu dijejerlah botol-botol air, terus kemudian dia mendoa, terus masing-masing membawa air itu kan. Itu umum itu. Hampir semua ulama begitu. Kamu lihat di Facebook atau di YouTube itu. Hampir begitu. Tapi seorang Hasan Mustafa, sekali lagi dia itu mengandalkan bagaimana orang ini sadar di dalam kehidupan itu bahwa manusia itu diciptakan sama dan tinggi. Fi aksani takwim. Kan surat apa itu? Aku ciptakan manusia. Bukan apa? Tin tuh. Fi ahsani takwim. Iya betul. Laqad khalaqnal insana fi aksani takwim. Manusia itu diciptakan paling
baik di antara makhluk-makhluk yang lain. Nah, artinya kalau ada orang merasa bahwa dirinya itu rendah, minder, itu kayaknya Hasan Mustafa itu ingin membangkitkan. Enggak, jangan begitu. Nah, kira-kira begitu. Tapi dengan kalimat yang sesuai dengan situasinya. Jadi ketika ada orang datang, ya ajengan tolong saya didoakan beserta keluarga saya. Apa jawab Hasan Mustafa? Bukan langsung terus didoakan. Dia ngomong begini, maaf ya, persediaan doa saya habis. Itu. Karena saking seringnya banyak diminta orang kan habis. Terus apa dia mengatakan? Oleh karena itu berdoa sendiri. Jadi kalau kamu minta doa ke saya, karena saking banyaknya orang minta doa ke saya, doa saya sudah habis. Kamu kan tidak pernah berdoa, berarti doamu masih banyak kan? Berdoalah sendiri. Nah, jadi kalau orang itu berpikiran negatif, waduh, ini kiai kok dimintai doa nggak mau memberi doa ya. Tapi kalau orang berpikiran kreatif, di Quran itu ada 71 ayat yang menggugat kita. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Itu ada 71 ayat. Apa? Tuhan menggugat-gugat kita. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak merenungkan? Itu berkali-kali sampai 71 ayat. Itu artinya bahwa Hasan Mustafa yang hanya menjawab singkat, aduh maaf, doa saya sudah habis. Kamu saja yang berdoa sendiri. Karena doamu kan masih banyak, karena kamu tidak pernah berdoa kan. Kalau mau berdoa, cari kiai, cari ajengan gitu. Jadi artinya Hasan Mustafa itu bukan menolak untuk minta orang minta doa kepadanya, tapi dia ingin mengatakan jangan usah bahwa kamu itu sesungguhnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oleh karena itu kamu berdoa. Jadi mudah-mudahan dengan 4 cerita ini paling tidak menjadikan kita, saya, kamu semuanya itu menjadi sadar bahwa kira-kira hidup itu jangan hanya menggantungkan diri kepada orang lain. Kamu semuanya, kita ini adalah orang yang diciptakan mulia. Itu yang bisa saya sampaikan, tetapi sebelumnya saya tanya kepada kamu semuanya. Mendengar 4 kisah itu, kamu yang paling berkesan di hatimu, di kepalamu yang mana? Di kereta. Yang di kereta, tentang makan babi ya? Ya. Ramadan? Ya. Apa? Yang minta doa. Nanti dulu, kamu belum tak tanya. Ini? Yang minta doa itu. Minta doa. Kamu? Ya. Loh, enggak, dari cerita 4 ini loh. Apa yang enggak terkesan atau teringat di kepalamu? Yang mana? Cerita yang mana? Ini kan ada 4 cerita ini. Oh, saya tahu. Ayo, Oh, saya tahu. yang mana? Putri. Yang anaknya diminta mengantarkan itu, yang anaknya jadi bidan kan? Ya. Kamu apa? Saya yang tadi ngobrol sama itu, berdiskusi sama apa namanya? Kepala desa apa bukan? Kepala desa. Menteri. Iya. Bupati. Ya. Apa diskusi apa? Diskusi aja. Apa tentang apa? Itu bukan diskusi dengan bupati. Tetapi Hasan Mustafa diskusi dengan Sayyid Utsman bin Yahya. Bupatinya bertanya, Hasan Mustafa, apa kamu tidak takut diskusi dengan Sayyid Utsman yang pinter itu? Dijawab, enggak. Oh, masih pinter saya kok. Ya. Apa buktinya? Buktinya saya orang Sunda, bisa bahasa Arab. Sayyid Utsman bin Yahya, orang Arab, tidak bisa bahasa Sunda. Nah, itu jawabannya. Ya. Ayo, kalau yang perempuan, apa di antara yang 4 ini yang kamu teringat?
Jadi kamu terkesan yang anaknya putri yang jadi bidan, yang diminta antar malam-malam, dia menjawab, Pak, besok aja ini sudah malam. Langsung dijawab oleh Hasan Mustafa, kamu kalau ada orang melahirkan datang, kamu jam berapa saja kamu datangi rumahnya. Malam, pagi, siang, sore, pernah kamu mengatakan, maaf, ini sudah malam, melahirkannya besok aja, kan enggak kan? Yang lainnya, ayo, kamu apa yang paling kamu suka? Atau yang terkesan? Apa? Minta doa. Minta doa. Kalau kamu? Itu yang Ya? Yang iya, Hasan Mustafa yang mana? Yang diskusi dengan itu perempuan jadinya nanti Hasan Mustafa ya. Pakai topi ya. Yang diskusi dengan Sayyid Usman itu ya. Oke. Itu kira-kira jadi paling tidak begini ya. Kalau kamu membaca buku, belum tentu semua buku yang kamu baca ini masuk kan? Kamu cari yang paling. Itu supaya kamu itu kalau membaca buku itu berkesan. Kemarin ada yang tanya, kok bukunya banyak, bagaimana cara membaca bukunya sebanyak itu? Saya juga tidak membaca semua bukunya. Yang saya lihat itu daftar isinya. Dari daftar isi itu, mana yang paling hari ini penting atau mana yang paling menarik, itu yang saya baca duluan. Nah, dengan cara begitu kita itu bisa membaca banyak buku. Begitu pula ketika kamu mendengarkan orang ceramah, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, peringatan-peringatan hari besar. Kalau kamu tidak bisa menangkap semua yang diomong, satu aja. Nah, mudah-mudahan dengan begitu, kalau kamu menangkap satu saja kesan, itu akan bermanfaat bagi kehidupanmu nanti. Ada yang perlu dipertanyakan? Tidak. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Itu bukunya beli, Pak? Iya, Pak. Enggak. Iyalah. Kenapa? Kenapa kok pertanyaanmu begitu? Enggak. Kemarin siapa mau tahu, katanya, Pak. Hah? Pak Heru. Kenapa? Pak Heru. Yang bikin. Itu yang gambar Dikasih sama Asundari. Buatnya apa? Enggak, ini kebetulan beli. Oh, itu gambarnya itu. Gua dulu itu, Pak. Jajang Ar-Rahmana ini sudah banyak mengarang buku, paling tidak sudah ada 5 buku. Sekarang ini nanti baru akan terbit tentang tafsir oleh Jajang Rahmana. Saya lihat di Facebooknya dia lagi mereklamakan, sudah pesan ya? Sudah pesan belum? Pak, ini masih di dalam cetak. Kalau mau, saya punya buku yang lain. Saya jawab, 5 buku yang ditodorkan itu saya sudah punya semua. Gitu. Jadi artinya, saya satu-satu nanti saya sampaikan ke kamu ini. Sekarang yang lucu-lucu dulu. Oh, dulu mencari. Ya, Ya kan mencandai Tuhan ya, seperti tadi kan. Ketika surat Al-Maidah mengharamkan babi, dan ketika ditanya orang, kenapa babi diharamkan? Oh, itu dilarang dalam surat Al-Maidah. Dia tidak ngomong begitu, tapi dia mengatakan Tuhan menciptakan banyak binatang yang bisa dimakan. Nah, itu kan kira-kira guyon tapi serius, bercanda tapi serius. Ada yang lain? Tidak. Cukup? Tidak. Memang cukup ya? Saya tutup dulu ya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.